Temu lagi di Hot Room, Pak Kusmedi Priharto. Kalau ancaman kopi ini semakin serius, apakah rumah sakit kita sama obat-obatan kita udah siap? Iya, jadi yang paling penting sebenarnya kan bagaimana menjaga daya tubuh. Daya tahan tubuh, Ya. caranya? Ya, pola hidup yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang baik. Gimana aku baru pulang jam 3 subuh nih dari malam clubbing. Ya, itulah makanya kita mesti mulai hidup ke sana, kalau enggak ya kita resikonya akan ditanggung oleh mereka masing-masing. Obat-obatan kita ke rumah sakit masih siap atau gimana? Obat-obatan yang digunakan sebenarnya kan itu obat virus itu dia self-limiting disease. Artinya apa tuh? Akan sembuh dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita kuat. Akan sembuh dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita kuat. Oh begitu. Tapi kalau dia memang berat, biasanya kita berikan obat-obatan untuk menekan atau mematikan virusnya. Saya ini termasuk yang terpesona dengan menjaga daya tahan tubuh sehingga saya berapa puluh pil vitamin masuk tiap hari. Ya, pagi-pagi itu yang saya cari dulu adalah sebuah vitamin saya sikat. Apakah itu membuat jantung jadi masalah nanti? Bukan jantung, ginjal. Ada beberapa obat vitamin yang pengeluarannya memang kalau tidak digunakan dengan baik, dia bisa mengendap di ginjal. Tapi kalau kita minumnya cukup, air putih yang banyak, untuk itu semuanya tentunya dia akan keluar. Tetapi memang ada beberapa yang tidak bisa seperti itu. Gimana Pak Ibu Erdina? Vitamin apa yang aman kita makan tiap hari? Dari sekarang sudah harus persiapan belum tuh jaga-jaga? Ya, vitamin itu sebetulnya ada di makanan juga. Di makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau Bang Hotman udah cukup makan buah dan sayur, mungkin suplemen berupa vitamin nggak perlu lagi. Tapi kalau memang kurang, boleh suplemen vitamin, tapi juga jangan berlebihan. Jadi kata kuncinya jangan berlebihan. D3 dan vitamin C? Ya, itu salah satu dari banyak vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun. Jadi boleh dikonsumsi, tapi itu tadi jangan berlebihan. Ya, vitamin D itu kan juga sebetulnya ada dari sinar matahari. Tapi kalau Bang Hotman kan naik mobil di lobi, nggak kena matahari, langsung ke kantor AC nggak kena matahari, mungkin perlu. Jadi mulai sekarang sudah disarankan kepada rakyat agar mulai berjemur pagi-pagi. Ya nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit itu udah cukup. Obat apa yang tidak dibiayai oleh pemerintah tapi harus beli sekarang ini untuk kaitan dengan vaksin? Ada nggak yang benar-benar murni harus beli? Ya, jadi kalau seseorang punya kartu BPJS, itu semuanya ditanggung. Ya, dan juga termasuk kalau dirawat tadi Dr. Kusmedi mengatakan kalau yang ringan itu di rumah saja, isoman 3-5 hari. Tapi kalau perlu perawatan, kalau ada pneumonia misalnya kan dirawat, nah ini perlu antivirus. Jadi antivirus ini ditanggung oleh pemerintah. Rumah sakit saya, Rumah Sakit Persahabatan, itu kami dipersiapkan dan mempunyai obat-obat antivirus yang kalau kena COVID, opname masih gratis. Masih gratis. Syaratnya apa agar bisa gratis? Kalau saya tidak punya BPJS. Nah, jadi syaratnya adalah bahwa memang seseorang itu pantas untuk dirawat. Jadi kalau ringan-ringan saja karena kepanikan kan Bang Hotman keluar-keluar tentang COVID, orang panik jadi cuman pilek aja dan positif minta dirawat, nggak bisa. Siapapun kaya miskin BPJS atau tidak BPJS, kalau sudah terbukti ada COVID gratis. Sementara kalau datang ke rumah sakit rujukan itu gratis. Saya tidak tahu sekarang kan banyak rumah sakit bukan lagi termasuk rumah sakit rujukan. Mungkin mereka bukan tidak mau menggratiskan, mungkin mereka tidak punya obatnya saat ini. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat. Bagaimana kesiapan pemerintah sekarang ini untuk melihat ancaman peningkatan COVID ini? Saya kira waspada itu tidak hanya buat rakyat ya, tetapi juga buat penyelenggara kesehatan ya. Kita tahu waktu kita mengalami krisis kesehatan, kita banyak sekali ketidakberesan. Harga obat mahal, kurang kasur, ya bed occupancy ratio kita sangat rendah saat itu. Kemudian istirahat para tenaga medis kurang sekali. Nah, saya kira ini saatnya untuk kita berevaluasi diri, apakah
penyelenggara kesehatan kita, otoritas kesehatan masyarakat kita itu sudah memperbaiki ini semua. Apakah tata kelola obat-obatan sudah diperbaiki? Jangan sampai kejadian kayak dulu. Dibutuhkan obat virus, obatnya tidak tersedia, mahal, sampai Pak Jokowi ngecek sendiri. Itu saya kira harus diperbaiki dan kita tidak boleh terlena dalam situasi Jadi sekarang ini sudah perlu nggak persiapan oleh pemerintah untuk itu? Saya kira kita harus selalu ya, namanya penyelenggara negara, selalu menggunakan worst scenario. Worst skenario-nya harus disiapkan, meskipun tidak perlu dibuka ke publik. Tetapi minimal ada satu pengumuman atau transparansi bahwa ini sudah dilakukan. Ini mau libur, mau kampanye, bagaimana nih kampanye Pilpres? Nah saya kira kalau kasus yang sekarang ini Bang, kalau saya perhatikan ini kan jenisnya adalah Omicron subvarian yang sebetulnya tidak berbahaya. Nah yang terjadi adalah kita kurang menarasikan bahwa ini sebetulnya influenza biasa. Jadi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, tetapi juga tidak perlu disepelekan. Nah yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah membuat narasi yang menyadarkan dan membuat waspada dalam tanda kutip tanpa menakutkan. Nah yang terjadi kalau saya membacanya, kalau seandainya ini ditumpangi oleh penumpang gelap sehingga menimbulkan kepanikan seperti lalu, maka yang terjadi tidak hanya akan diberlakukan karantina wilayah ataupun social distancing, tapi nanti berpengaruh pada anggaran. Nanti jangan-jangan ada anggaran seperti zaman COVID saat meledak bisa diketok tanpa persetujuan legislatif. Dan ini sangat berbahaya kalau kita mengulangi seperti ini. Meskipun kita akan harus katakan yang punya narasi menakutkan itu adalah pemerintah. Oke, terima kasih. Pak Bestari Barus dari Nasdem. Dari tadi Bapak khawatir, jangan-jangan kampanye nggak boleh nih. Dengan alasan kasus COVID. Masih khawatir nggak tadi katanya belum begitu serius. Gimana? Ada kekhawatiran nggak bakal ada polisi tiba-tiba nggak boleh kampanye sehingga Nasdem jadi marah-marah gitu? Nah, saya kira Bang Hotman pertama bahwa ini himbauan saja. Karena menurut berita dari salah satu media mainstream online, per hari ini, per tanggal 14 Desember itu angkanya sudah 1.400. 1.400? 1.400. Kok tadi Ibu bilang cuma sekitar 300? Per hari. Ini kan akumulasi. Ya, akumulasi itu udah 1.400. Jadi tingkat kesembuhan per hari itu 75 saja. Jadi setengah masuk, satu masuk, setengah keluar gitu kira-kira. Hari ini sudah 1.400. Artinya ada kenaikan yang signifikan yang menjadi perhatian. Apapun itu dikatakan, apakah itu orang yang sudah tervaksin dan sebagainya. Perlu pemerintah perlu lebih terbuka. Ini varian apa yang sedang menyebar luas ini? Bali kena, Jakarta, utamanya Jakarta ini yang paling banyak, Bali, Sulawesi, semua terkena. Dan bisa saja kalau antisipasi kita ini kurang, maka kami berpikir ini akan naik menjadi pandemi kembali gitu loh, statusnya statusnya gitu. Ya kan, naik, meningkat gitu. Maka memang kami sangat memperhatikan pada hari ini eskalasi. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ya ini terkendali. Saya kira dulu juga dikatakan awal-awalnya waktu kita kena pertama itu terkendali, Bu. Nguburkan orang aja susah gitu, antrinya panjang betul, kan begitu ya? Oke, Pak Barus. Nah, sedikit lagi, Bang. Nah, harapannya adalah pemerintah harus memberi jaminan kepada masyarakat, anak bangsa ini, bahwa dengan tegas ini adalah endemi dan ini hanya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini hanya penyakit-penyakit biasa saja, jangan khawatir. Kalau kemudian ditambahkan dengan himbauan, pakailah masker demi kenyamanan kesehatan kita, tambah baik. Saya kira itu. Oke, jadi himbauan pakai masker dan sebagainya itu menurut Bapak itu tidak menakut-nakuti rakyat ya? Saya kira kalau disampaikan secara soft ya, pada posyandu kah itu apa ya, mulai sekarang pakai masker lah. Supaya jangan kena pilek-pilek, banyak debu juga.
Saya kira itu akan bagus gitu loh. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini, tetap di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.